sepenuh hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, puji syukur, dan terima kasih selalu kami aturkan Bapa atas segala rahmat yang Kau-curahkan bagi kami, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di ruangan Zoom. Kami berkumpul dan mendengarkan kembali Lektur Ripina yang dibawakan oleh pembimbing kami Pak Seto. Maka kami mohon curahkan rahmat-Mu, anugerahkan berkat-Mu Pak Seto dan kami dan semua yang hadir baik online maupun tatap muka, agar apa yang disampaikan oleh Pak Seto mencermati kami, mampu membawa kami semakin memahami saat membuat renungan dengan tujuan satu, memuliakan nama-Mu. Pahami dan kami sampaikan. Semua ini kami aturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kami. Satu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur sembah. Terima kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Masih ingat nggak di pertemuan yang lalu kita diskusi apa? Membuat doa. Membuat doa. Membuat doa itu pasti ujungnya itu. Sebelum buat doa, sebelum doa, terus apa? Melihat tokoh untuk memahami pesan dari satu firman, satu perikop, kan, satu kisah. Sebelum melihat tokoh, ya pasti melihat ceritanya, tuh. Memperhatikan cerita, memahami cerita dengan menggunakan ini kemampuan untuk berimajinasi. Jadi kalau kita memperhatikan cara pembacaan yang seperti itu dan kita menuliskannya, maka kita akan punya satu ulasan tentang ceritanya, bisa menceritakan lagi dengan keterangan yang diperlukan supaya ceritanya dipahami lebih baik. Kemudian sudah ketemu pesannya dan juga sudah ada doanya, kan. Jadi sudah punya tiga itu. Dan itu sudah menjadi materi yang mudah sekali untuk tinggal disusun, lalu bisa jadi materi untuk renungan atau homili. Tapi sekarang begini dulu. Mungkin sudah terlalu banyak diomongkan kalau bicara tentang banyak umat Katolik yang apa nyebutnya ya, entah tidak tertarik, entah malah sedih mendengar homili-homili yang dibawakan di gereja gitu ya. Biasanya yang membuat orang malas dengar homili itu kenapa? Kenapa kok orang terlalu tinggi badannya? Pesannya umum. Pesannya nggak jelas, pesannya umum. Terus apa lagi? Pembawaannya, cara bicaranya yang datar aja gitu. Terus nggak senang sama romonya, ya. Udah nggak senang sama romonya, terserah mau romonya ngomong apa juga nggak jadi, udah nggak akan senang. Ya. Kepanjangan. Mau berapa lama kalau romo homili? Antara 10 sampai 15, kadang-kadang ada yang 18. Waduh, 3 menit aja hitungannya terus sampai sedetail itu gitu ya. Harusnya berapa lama? Tapi kenapa Bapak coba ya, Bapak Ibu coba ngomong sendiri 10 menit, ngobrol 10 menit. Ya, beneran ngobrol sendiri, ngobrol 10 menit itu lama? Coba ngobrol 10 menit. Ini tadi aja saya berdiri di depan meja Bu Evon lebih dari 10 menit. Tapi giliran dengerin homili kok 10 menit bisa berasa lama sekali. Nah, iya, kenapa nggak menarik? Apa yang disebut tidak menarik itu? Belum tersentuh hatinya, Pak Seto. Hatinya belum tersentuh, tangannya pasti kurang panjang itu.
Eh, pernah nggak komplain ke Romo karena soal homili itu? Terkira ada yang komplain, ya udah kamu aja yang homili gitu ya. Itu kata seorang Romo kepada seorang umat yang Hmm? Bukan soal boleh atau enggak boleh. Bapak boleh izin uskup. Ya, ya benar izin uskup. Dan saya pernah sekali di katedral di Keuskupan Naga. Saya nggak perlu izin uskup. Bapak uskup yang nyuruh saya untuk memberi homili. Jadi Bapak uskup yang minta saya memberi homili di katedral, berbarengan waktu itu dengan apa itu ada hari ulang tahun atau apanya WK gitu. Bisa. Sebelumnya waktu saya masih kecil dulu malah bicara di paroki Bidara Cina itu. Itu sebelum pakai izin uskup, tapi yang minta saya Romo Henslock. Masih diminta untuk di paroki Bidara Cina. Tapi ya kalau diperlukan itu bisa, tapi nggak seperti dulu. Dulu bisa itu Romo nyuruh minta prodiakon yang homili gitu, sering gitu. Tapi kemudian begini, coba Bapak Ibu amati, ingat-ingat, ini bukan soal menjelekkan, menyalahkan, bukan. Tapi apa yang membuat satu homili itu menjadi sulit untuk didengarkan, berat untuk didengarkan, sulit untuk dimengerti. Amati struktur. Bisa nggak Bapak Ibu ketika ketika ada yang memberikan homili, itu Bapak Ibu menemukan strukturnya? Seringkali nggak kelihatan strukturnya. Cuma orang ini ngomong dari awal sampai akhir, kelihatan di awal memang kayak pembuka, tapi habis itu ngapain pembicaranya, soalnya semuanya tampak sama saja. Emangnya kalau orang berbicara di depan umum nggak pakai struktur? Bicara tanpa struktur itu membuat orang sulit untuk memahami. Jadi kalau diperhatikan, silahkan periksa sendiri, ingat-ingat sendiri ya. Bapak Ibu bisa nggak menangkap struktur dari homili-homili yang Bapak Ibu pernah dengarkan? Kalau bicaranya tanpa struktur, ya itu hanya menjadi seperti apa nyebutnya? Ini berbicara begitu saja. Kalau mau memperhatikan lebih serius, Bapak Ibu bisa nggak membedakan orang yang mempersiapkan diri dengan yang tidak mempersiapkan diri sebelum bicara? Jadi kelihatan, orang ini persiapan enggak? Orang ini percaya dengan, yakin enggak dengan yang diomongkan? Kemudian, kalau orang itu yakin dengan yang dia omongkan, dia bisa lebih mudah mengajak orang untuk yakin dengan isi pembicaraannya kan. Tapi kalau dia sendiri tidak yakin dengan yang dia omongkan, itu bagaimana dia bisa meyakinkan orang? Kemudian berikutnya lagi, kalau bahasa yang digunakan, bahasa yang didengarkan itu tampak tinggi gitu ya. Tunggu dulu, itu yang tinggi sebenarnya apanya? Yang sebenarnya tinggi itu isinya atau penggunaan kata-katanya saja? Iya, bisa dua-duanya. Kemudian kalau begini, Bapak Ibu pernah nggak bicara kepada seseorang dan kemudian yang Bapak Ibu ajak bicara itu nggak ngerti yang Bapak Ibu omongkan? Nyaman nggak? Jadi Bapak Ibu bicara kepada seseorang itu ya, lalu Bapak Ibu tahu yang Bapak Ibu ajak bicara itu nggak ngerti yang Bapak Ibu omongkan. Boleh, Pak. Nyaman dengan situasi kayak gitu? Nggak mungkin nyaman. Kalau saya lagi nyari. itu kalau kelihatan
yang belajar itu pada ngerti gitu ya. Itu pulang saya senang sekali. Pulang senang dan bisa bersyukur sepanjang jalan. Tapi kalau ketika ini belajar bareng, kemudian yang belajar itu kayaknya nggak ngerti gitu ya. Itu saya bisa sedih. Dan mungkin orang akan melihat saya aneh kalau saya minta maaf kepada Tuhan. Ya, urusannya apa saya minta maaf? Iya, tapi ada sesuatu yang nggak nyaman kalau saya bicara, tapi kemudian yang saya ajak bicara nggak paham. Dan kemudian ada yang penting ngomong. Didengerin apa enggak, pada ngerti apa enggak peduli. Itu sedih kalau situasinya kayak gitu kan. Itu cocoknya pasti jadi penyiar radio itu. Itu saya sangat kagum dengan para penyiar radio karena apa? Itu dia bisa bicara sendiri tanpa peduli audiensnya. Saya pertama kali misalnya waktu dulu ikut tour lalu diminta untuk berbicara tentang satu tempat dengan tempat yang lain di dalam bis gitu. Saya kan nggak ngerti orang pada dengerin apa enggak. Itu aja ada rasa nggak nyaman itu. Ya ini sekarang ini ada orang memberi renungan atau memilih berhadapan. Dia berbicara dan yang mendengarkan itu kelihatan nggak paham. Apakah yang bicara itu bisa tenang? Kalau yang bicara itu bisa tenang, berarti ada yang aneh di situ. Nah, yang berikutnya lagi gitu ya. Bapak Ibu, ini lebih sulit ya. Membedakan antara orang yang memang membaca kitab suci, bergaul dengan firman Tuhan, dengan yang hanya membaca, entah buku apa, lalu hasilnya dia tulis dan diomongkan. Itu memang lebih sulit ini mengertinya, melihatnya ya. Tapi itu akan berbeda. Orang yang biasa bergaul memang merenungkan firman dengan mencari materi untuk dijadikan homili, itu akan berasa berbeda juga. Bedanya di mana itu tadi yang saya bilang agak sulit untuk mendeteksinya. Belum lagi, gini, untuk contoh ya, ini contoh bukan untuk menilai siapapun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberi nasihat kepada seseorang, sementara apa yang Bapak Ibu nasihatkan itu tidak Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu ada rasa nggak nyaman nggak di dalam hati? Jadi saya memberikan nasihat begini, tapi sebenarnya saya sendiri bukan hanya belum pernah, tapi kayaknya saya malah melakukan yang berlawanan kok. Mulut saya bisa ngomong baik, tapi yang saya omongkan nggak saya lakukan, bahkan saya pikirkan untuk saya lakukan saja tidak. Ini kalau itu disampaikan, ya nasihat seperti itu akan berasa hambar. Hambar, nggak berasa apa-apa. Saya bahkan, kalau saya kerjaan saya kan tiap hari bicara. Saya bahkan sebenarnya mengatakan nggak memberi nasihat saya. Tapi kadang-kadang saya katakan, ini saya belajar, yang ini saya pernah gagal, yang ini saya pernah bisa lakukan. Tapi pada umumnya saya mengatakan, kita bersama belajar apa dari firman. Jadi kalau yang ini renungan atau homili tapi isinya nasihat-nasihat, itu nanti akan berasa ada yang berbeda di situ. Nah, kemudian sebenarnya homili itu apa? Sama atau beda dengan khotbah? Bedanya apa? Jadi prinsipnya begini, khotbah itu Bapak Ibu boleh ngomong apa saja, yang penting yang dikhotbahi tobat. Ya, Bapak Ibu boleh bicara dengan materi apapun, tapi yang penting yang dikhotbahi itu bertobat. Sedangkan kalau homili itu lebih spesifik ya. Jadi dalam homili
itu firman Tuhan dijelaskan supaya bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan dan bisa dilakukan dalam kehidupan. Itu homili. Jadi orang memberi homili tujuannya nomor satu ya membuat firman Tuhan itu bisa dipahami. Kemudian tujuan yang berikut, setelah firman dipahami, lalu firman itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dalam kehidupan. Nah, kalau kita memperhatikan yang begini, Bapak Ibu bisa melihat yang lebih luas lagi sekarang. Seringkali yang disebut homili, banyak yang jadinya isinya khotbah. Maksudnya, orang bacaannya sudah jelas ada, tapi yang memberi homili, katanya memberi homili, tapi dia bicara macam-macam yang nggak nyambung dengan teks kitab suci, tapi nanti ujung-ujungnya dikasih bumbu firman. Jadi firman yang harusnya jadi hal yang utama, malah cuma jadi bumbu. Bapak-Ibu kapan terakhir makan sup? Ayam? Soto? Ya, seperti sup ayam aja. Saya cuma mau tanya yang sebaliknya. Pernah makan sup bawang goreng nggak? Belum, Pak. Sup bawang goreng terus ditaburi ayam. Kebalik kan ya? Dalam homili yang harusnya menjadi materi itu firman. Sejauh diperlukan karena harus memberi penjelasan, baru menyinggung tentang kehidupan dan memberi contoh bagaimana firman itu bisa dikerjakan dalam kehidupan. Bukan yang sebaliknya. Beralih dari satu pengalaman ke pengalaman lain, baru firmannya dijadikan bumbu. Cuma ditambah-tambahkan dikit-dikit gitu. Belum tentu juga Bapak Ibu, firman yang tertulis dalam kitab suci itu pernah terlaksana dalam diri kita. Belum tentu. Nggak mungkin juga mengatakan semua yang ada di dalam Alkitab, semua firman itu sudah pernah saya lakukan. Itu jangankan melakukan ya, mulut saya ngomong kayak gini aja baru kali ini. Ini kalimat ini pertama kali saya mengucapkan kalimat, nggak mungkin semua yang ada di dalam kitab suci itu sudah saya lakukan. Tapi kemudian, ya bisa terjadi saya belajar, saya ditegur, saya diingatkan. Tapi kemudian, nih balik lagi ya, menu utamanya itu firman. Bukan pengalaman, bukan juga, ada juga yang pernah saya dengarkan ya, cuma beralih dari cerita lucu yang satu ke cerita lucu yang lain. Jadinya apa? Romo, homilinya Romo bagus sekali. Kenapa kamu bilang bagus? Lucu gitu. Apakah menilainya dengan lucu apa enggak lucu? Nah, itu bukan jadi homili, tapi jadinya stand up nanti. Ada yang saya terpesona dengan beberapa pastor, dosen saya yang tanpa melucu bisa membuat orang terpana mendengarkan. Tapi yang satu udah almarhum Romo Bertold Anton Parera. Dia bisa berbicara dengan berapi-api, tapi kemudian bisa membuat orang yang mendengarkannya terpesona. Yang kedua, caranya agak berbeda, tetapi itu seangkatan, itu Romo Pitgo Tuan An. Kalau homili cuman, nih poinnya A, B, C, udah selesai. Dan itu bisa dihitung. Saya mau bicara 3 menit atau 5 menit, dia tepati itu. Tapi itu teknik yang berbeda ya. Kembali ke ini homili tadi ya. Dalam satu homili yang sebenarnya terjadi, sekali lagi, firman itu dijelaskan. Tujuannya apa? Supaya orang yang mendengarkan jadi memahami firman itu. Nah, untuk bisa menyampaikan yang seperti itu, nggak ada cara lain kecuali ini persiapan.
Kemudian hal yang menjadi penting juga ketika mempersiapkan atau membaca, merenungkan firman itu adalah ini keingintahuan dan kemudian kemampuan untuk bertanya dan kemudian bisa jadi mempertanyakan teks kitab suci. Ini maksudnya apa? Nah, kemudian setelah saya paham, saya bertanya, saya mencari jawaban, saya sendiri mengerti sekarang firman ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya, terus saya harus ngomongnya bagaimana? Saya harus bicara seperti bagaimana? Tidak semua hal juga harus saya omongkan. Kalau saya membaca, merenungkan firman yang sudah kita diskusikan di pertemuan yang sebelumnya ya. Misalnya, yang nggak perlu diomongkan, latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan. Lalu kritik tentang ini sumbernya dari mana, ini sumbernya dari mana. Kemudian persoalan di sekitar teks, ya itu nggak perlu diomongkan. Bahkan hal-hal yang tampaknya sulit pun seringkali nggak perlu dibicarakan. Lalu memilih bahan. Kalau bicara kepada anak-anak, mana yang cocok, mana yang menarik perhatian. Bicara kepada anak muda, bicara kepada orang dewasa, materinya juga bisa jadi akan berbeda-beda. Tapi biasanya yang menarik untuk anak-anak, itu juga menarik untuk orang tua. Tapi yang menarik untuk orang tua belum tentu menarik buat anak-anak. Ini saya tidak bisa mengatakan segala sesuatu ya, tapi saya hanya sampaikan yang pernah saya alami. Ambil contoh, kalau saya ngajak Bapak Ibu untuk lihat, ini loh, babi itu terjunnya kemana? Babi yang kemasukan legion, itu terjunnya, masih jurang kan jawabannya. Padahal nggak ada artinya kalau terjunnya ke jurang. Saya bisa diskusi yang seperti itu lama dengan anak-anak kecil. Tapi ketika dibawa kepada orang tua, sama, memang terjunnya ke jurang. Enggak ada artinya kalau terjunnya ke jurang. Karena terjunnya ternyata di mana? Kemana? Dari tepi jurang ke dalam danau. Nah, itu baru benar. Tapi kalau bicara tentang apa nyebutnya ya, misalnya dalam diskusi itu ya tentang legion itu ya. Orang tua dan anak-anak bisa jadi punya minat yang berbeda di situ. Yang membuat misalnya masih dalam diskusi itu. Anak-anak diajak diskusi tentang tempat tinggal setan-setan itu di mana, nyambung di situ. Tapi kalau misalnya anak-anak diajak diskusi masih di perikop yang sama itu ya. Tentang bagaimana Yesus sudah bisa dikenal di tempat yang bukan wilayah orang Yahudi. Agak repot itu ngobrolnya. Nah, memilih bahan yang sesuai untuk siapa yang diajak bicara. Itu penting juga ya. Dan kemudian yang bisa dilakukan apa? Kalau Bapak Ibu bicara kepada kalangan yang berbeda-beda, Bapak Ibu akan pilih materi yang paling sulit atau yang paling mudah. Kalau kalangannya berbeda. Yang mudah kan ya. Akan pilih yang paling mudah. Kenapa? Itu bisa menjangkau untuk semua. Kemudian begini. Bapak Ibu tolong ingat-ingat ketika Bapak Ibu bicara, ngobrol dengan teman, bandingkan dengan ketika Bapak Ibu harus presentasi di kantor. Bahasanya sama atau beda? Beda. Yang membuat beda apa? Cara pembawaannya, ya. Pilihan kata pasti akan berbeda. Akan menggunakan kata lu, gue gitu nggak kalau di kantor. Apalagi sedang interview untuk penerimaan. Interview cari kerja baru datang sudah lu gue gitu. Nggak akan dipakai katanya. Tapi ketika ngobrol
Yang berbeda. Nah, kemudian ketika bicara kepada orang yang berbeda, kita pun akan melihat ternyata kita perlu memilih kata yang cocok dengan yang kita ajak bicara. Nggak mungkin bahasanya semua sama untuk semua orang. Dalam hal ini pun kita perlu perhatikan kalau yang diajak bicara itu dari kecil sampai dewasa, bisa jadi jelas kita akan memilih kata-kata yang bisa dipahami. Atau kalau diperlukan kata yang tertulis dalam kitab suci begini, tapi saya harus kasih keterangan. Apakah semua orang tahu kata bentara? Bentara, bukan bala tentara. Malah dikira bala tentara lagi. Kadang-kadang kata yang biasa aja bisa dimengerti keliru kok. Apa artinya keji? Kata keji tidak sama dengan kejam. Kalau orang mengerti kata keji sama dengan kejam, itu arti kata yang sudah bergeser dan sudah dianggap benar. Tindakan keji, seolah-olah itu sama dengan kejam. Enggak. Keji itu tidak sama dengan kejam. Keji itu hina, rendah, menjijikkan, itu keji. Awalnya artinya begitu kan ya. Tapi kemudian sekarang karena penggunaan artinya jadi geser. Ada yang aneh di situ. Bapak Ibu tahu spekulasi? Artinya apa spekulasi itu? Tapi kalau kata dasar spekulum, spekula, Bapak Ibu tahu artinya? Cermin. Nggak nyambung ya? Dari spekulum, spekula, terus jadi spekulasi, artinya geser sama sekali. Dan ya, yang seperti itu banyak kita temukan. Kata-kata di dalam Alkitab seringkali tertinggal. Masih tetap digunakan kata hasta. Dan dalam banyak kesempatan harus menjelaskan hasta itu berapa panjang. Masih digunakan kata shikal, sehingga kita harus menerjemahkannya dalam kata ini gram. Kalau enggak akan dipahami. Hamba itu berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. Temannya berhutang kepada dia 100 dinar. Membayangkan talenta dengan dinar. Itu kalau cuma disebut saja enggak akan bisa berasa. Soal sederhana tapi bisa jadi sangat serius. Harus diubah dulu. 1 talenta itu berapa dinar. Lalu akan ketahuan hamba ini berhutang kepada raja berapa 60 juta dinar. Temannya berhutang kepada hamba ini cuma 100 dinar. Perbandingannya sudah sangat mencolok kan? Bukan 1.000 dengan 100, tapi 60 juta dengan 100. Nah, penjelasan yang sederhana seperti itu tetap diperlukan. Bukan hanya anak kecil yang nggak ngerti, banyak orang tua juga ini enggak paham. Yusuf dari Arimatia itu membawa minyak untuk merapi Yesus itu berapa beratnya? 50 kati. Kemudian lagi kalau ini sudah diubah. Tempayan yang di Injil Yohanes bab 2 yang biasa dipakai untuk nampung air untuk cuci kaki, itu isinya berapa? 2-3 buyung. Berapa sebuyung? Satu buyung 40 liter. Jadi kalau tidak disebut, kalau tidak dijelaskan, tidak akan bisa dimengerti. Jadi menggunakan bahasa yang bisa memilih materi yang sesuai ya dengan siapa ini disampaikan. Kemudian ketika ada kalangan yang berbeda, maka pilih yang paling yang bisa dimengerti oleh semua. Selain materi, itu juga penggunaan ini bahasanya ya. Pilihan kata. Kadang-kadang kata yang tidak jelas, biarpun bahasa Indonesia, itu juga perlu mendapatkan perhatian.
Jangan sampai mendapat kalimat seperti yang saya dengarkan dulu. Untuk Pak Seto yang mau berpulang ke Jakarta, selamat jalan. Ya, untuk mereka biasa saja ngomong begitu dan nggak rasa bersalah. Tapi yang saya maksudkan, kemampuan berbahasa Indonesia satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda. Nah, begitu. Kemudian, yang berikutnya, balik kita bicara tentang struktur tadi ya. Kalau kita menyampaikan itu tadi, homili atau renungan atau khotbah, itu kan kita perlu bicara secara urut kan. Pada prinsipnya, saya akan mengatakan hanya 3 hal saja. Yang pertama pengantar, yang kedua penjelasan teks supaya bisa dipahami tadi, baru yang ketiga pesan dan penerapan. Mudah, begitu saja isinya. Mau apa lagi? Bapak Ibu tidak sedang mengajar teologi, tetapi juga bukan sedang sharing pengalaman. Kalau bicaranya itu, atau Bapak Ibu sedang mengajar teologi, Bapak Ibu bisa menghadirkan pembicaraan-pembicaraan yang isinya tema-tema yang sangat teologis, yang hati-hati, jangankan yang mendengarkan. Yang bicara saja belum tentu paham. Bisa begitu? Bisa. Mau tampak keren bicara teologis gitu ya. Ambil buku, cari di internet, buat tulisan, lalu diingat-ingat ngomongnya bagaimana. Biar tampak pinter tentang teologi. Tapi nanti kalau diamati, orang ini ngomong apa sih? Ternyata kadang-kadang bukan materinya sulit, tapi yang ngomong juga karena yang bicara itu nggak ngerti apa yang diomongkan, maka orang lain juga akan sulit untuk mengertinya. Tapi sebaliknya juga, ini bukan sharing. Bapak Ibu kalau sharing urutannya gimana? Kalau sharing pengalaman. Kalau orang sharing pengalaman, ada struktur apa enggak? Enggak. Ngomong aja gitu. Hanya beralih dari tema satu ke tema yang lain. Dan peralihan tema itu bisa mengalir begitu saja gitu ya. Karena setelah ngomong ini terus ingat ini geser. Setelah ngomong ini terus ada kata yang muncul, bisa pindah lagi. Enggak ada yang siap atau dalam sharing, nanti saya akan sharing urut. Saya mulai dari cerita bapak saya, tentang ibu saya, tentang kakak saya nomor 1 sampai kakak saya nomor... Enggak ada yang rencana begitu kalau sharing. Toh. Tiap orang bisa bicara nih mengalir begitu saja. Tapi ujung-ujungnya apa? Enggak ada struktur. Dan kemudian yang akan diingat oleh orang yang mendengarkan apa? Ya mungkin akan ketemu hal-hal yang menarik perhatian. Tapi kalau bicara homili, maka kita perhatikan struktur itu. Sekali lagi saya pilih yang gampang. Ada pengantar. Jadi kalau pengantar itu tujuannya untuk apa? Mengantar pendengar, pembaca pada materi yang mau didiskusikan, mau diomongkan. Tapi ini juga bukan sekadar mengantar, tapi bisa juga disampaikan untuk menarik perhatian. Supaya orang mau memperhatikan apa yang mau diomongkan itu. Nah, kemudian baru yang kedua, bicara tentang penjelasan teks. Apakah semua dalam satu perikop apakah semua harus diomongkan? Tidak perlu. Apalagi kalau misalnya membaca ini Yesus membangkitkan Lazarus itu. Itu kan 44 ayat. 44 ayat nggak mungkin diomongkan semua. Ada perikop yang pendek, cerita-cerita yang pendek ada ya. Apalagi Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Itu 40 ayat juga. Apalagi pembicaraan tentang roti hidup gitu ya. Itu bisa dari ayat 1 sampai 60 berapa gitu.
Lalu begini, memilihnya bagaimana? Memilihnya bagaimana? Andai pengandaiannya, Bapak Ibu sudah membuat renungan tulisan seperti yang kita diskusikan di pertemuan yang lalu ya. Dan kemudian sudah ketemu pesannya ya. Lalu kita sudah memilih pesan yang mau disampaikan. Maka penjelasan teksnya itu bisa diarahkan pada pesan yang mau disampaikan. Misalnya waktu itu kita diskusinya temanya apa sih bacaannya? Daud yang nggak mau bunuh Saul. Itu yang di 1 Samuel bab 24 atau 26. Yang di gua motong jubah atau ngambil kendi. 24 itu yang itu Pak. Apa? 24 itu yang di gua motong jubah. Ya. Itu bacanya lumayan panjang kan? Lalu misalnya pesannya apa waktu itu yang diambil? Tidak boleh dendam. Tunggu dulu, kenapa Daud tidak mau membunuh Saul? Nggak mungkin. Daud tidak mau menyentuh, mencelakai orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah kan kemudian bisa diarahkan penjelasannya di situ. Mulai dengan Daud nyatanya Daud dibenci, mau dibunuh, Daud lari ke gurun. Kemudian Daud dikejar-kejar, dapat kesempatan kalau mau untuk membunuh Saul, teman-temannya pun mendukung, tapi kemudian Daud tidak mau. Kenapa kok Daud tidak mau? Lihat, Daud melihat bahwa Tuhan sudah mengurapi Saul. Kalau Tuhan saja sudah memilih Saul, berarti Saul mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah. Kalau Tuhan saja memperhatikan Saul, masa aku mau membunuh Saul? Nah, adegan ketika ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, kemudian pembicaraan dengan teman-temannya, itu bisa ditekankan, ditonjolkan, diperjelas begitu. Tapi cerita tentang Daud di masa lalu enggak usah disinggung-singgung misalnya. Sehingga kita memilih kemudian kalau materinya sudah dipilih begitu, maka kita bisa memperhatikan juga waktunya. Waktu yang disediakan untuk memilih berapa? 15 menit gitu ya. Begini. Ada yang pinter omong. Gitu ya. Pinter omong. Sehingga seolah-olah tanpa menulis saya bisa. Tapi kalau sudah berbicara tentang hitungan waktu, ini harus waspada. Bukan hanya pinter omong yang diperlukan, tapi juga bisa membuat alokasi waktu. Untuk pengantar saya berapa menit, untuk penjelasan saya berapa menit, dan kemudian untuk pesan dan penerapan berapa menit. Jangan sampai nggak tahu alokasi waktu karena nggak persiapan. 15 menit itu baru pengantar. Homili 15 menit waktunya. Tapi sudah bicara 15 menit dan dia bilang ini baru pengantar. Berarti nggak bisa mengalokasikan waktu. Pesan nggak akan tersampaikan dengan baik. Penjelasan nggak akan bisa disampaikan dengan baik kalau begitu caranya. Maka hal yang sederhana tapi serius itu adalah menulis. Menulis. Dan ya, kenapa kok nulis? Kan saya bisa ngomong tanpa menulis. Ya, benar. Dan sejak lahir kita diajari ngomong, bukan diajari nulis. Baru diajari nulis kelas berapa? Umur berapa?
Jadi pada dasarnya manusia itu lebih pintar ngomong daripada nulis karena awalnya diajari ngomong, bukan diajari nulis gitu. Iya mau ngomong mau dengan alasan apapun enggak ada soal ya. Tetapi kemudian begini, ketika orang menulis, Bapak Ibu amati kalau sedang menulis, pikiran aktif kan ya. Dan setelah aktifnya pikiran itu apa? Pikiran berusaha memahami. Dan kemudian ketika dia menulis, dia memikirkan ulang bagaimana harus nulisnya. Bagaimana mengungkapkan apa yang dipahami. Bapak Ibu pernah ngomong tapi nggak dipahami orang dekat. Bahkan orang dekat pun nggak ngerti. Termasuk saya itu kayak gitu itu. Saya bukan orang yang pintar ngomong karena dulu waktu kecil saya bisa ngomong menurut saya lucu yang saya omongkan, tapi nggak ada yang tertawa. Kakak saya yang persis di atas saya itu sering kali negur sambil ngejek. Kamu itu ngomong apa? Tapi ngejek karena apa? Yang ada di kepala saya dengan yang di mulut saya itu nggak nyambung. Di kepala saya isinya begini, tapi kemudian saya omongkan, orang lain nggak ada yang ngerti. Dan kalau nggak waspada, kalau nggak latihan, ya bisa begitu terus. Antara yang dipikirkan dengan yang diomongkan, lain. Kadang-kadang untuk menutupi itu hanya bisa mengatakan tidak bisa diungkapkan dengan. Padahal Bapak Ibu, kata itu menjadi hal yang penting. Tuhan Yesus datang ke dunia, gitu kan ya. Siapa dia? Firman yang menjadi manusia. Firman itu apa? Kata, kan? Kata-kata yang dipilih dalam pembicaraan itu bisa menjadi sangat penting. Pernah menyakiti orang dengan kata? Tolong ingat-ingat, kalau mau menyakiti orang pakai kata, Bapak Ibu siapkan berapa halaman? Bisa mulai dengan satu kata, kan ya? Satu kata, satu frase, satu kalimat, lalu satu tulisan panjang sekali kalau ditulis. Tapi jadi satu omongan yang enggak berhenti-berhenti. Itu kekuatan kata. Tapi dibalik, pernah enggak terhibur dengan kata? Pernah enggak menjadi kuat karena kata? Saya tidak akan mengatakan kata-kata hari ini, gitu ya. Tapi yang saya sampaikan lebih dulu tentang kita kalau berbicara itu memilih kata, kan? Memilih kata yang ya punya nilai yang bisa dipahami, kata yang ini enggak merendahkan. Itu ketika kita ini menyusun materi. Jadi dengan alokasi waktu yang ada, membuat persiapan yang tertulis, mulai dari pengantar, penjelasan, lalu pesan dan penerapan. Dan ada macam catatan di situ ya, yang sudah saya sampaikan ini tadi. Kemudian satu lagi kalau sudah bicara tentang pendengar. Begini, Bapak Ibu, saya ngajar itu kalau dihitung udah banyak sekali ya. Banyak lah, tiap hari saya ngajar. Tapi saya bisa mengalami, dan bukan hanya sekali mengalami, saya banyak bicara baik-baik gitu ya. Sekali saya salah bicara, saya omong jelek, orang bisa sakit hati. 1000 kata yang saya ucapkan nggak diperhatikan, satu kata yang jelek yang saya ucapkan, bukan jelek sih, tapi yang mungkin menyinggung, itu bisa menyakiti. Yang 1000 nggak diperhatikan, yang satu ini sangat diperhatikan. Dan ternyata ya itu yang bisa terjadi, sudah terjadi. Banyak adalah orang-orang yang nggak mau datang lagi belajar sama saya karena merasa saya menyinggung dia gitu. Enggak, saya dalam hati, bukan hanya dalam hati, saya berani bicara. Saya bicara nggak pernah menyinggung siapapun.
Nggak akan saya ketemu orang begini-begini lalu saya angkat materinya untuk jadi bahan omongan supaya orang pada tahu orang itu. Atau saya nyindir di kelas online, nggak pernah. Tapi orang bisa sakit hati gara-gara omongan. Nah terus gimana? Ada yang bisa dihindari, ada yang nggak bisa dihindari. Yang bisa dihindari, begini. Kita ada dalam satu ruangan, kita kenal satu sama lain, saya kenal dengan siapa yang saya ajak bicara. Lalu, kalau situasinya seperti itu, saya tahu satu demi satu, maka kita perlu memperhatikan kan ya. Ketemu ada orang yang nganggur, nggak kerja, entah karena memang nggak ada kerja, entah males, lalu saya terang-terangan dan terus menekankan tentang penganggur yang malas bekerja. Pasti akan ada yang tersinggung. Dan orang itu tidak akan termotivasi untuk bekerja, tapi malah termotivasi untuk maki saya nanti jangan-jangan. Di depan orang yang nggak pernah ngerasakan sehat, terus sakit, baru sehat sebentar, sakit lagi, sehat sebentar, sakit lagi. Malah bicara tentang kesehatan itu karunia Tuhan. Berarti orang yang sakit-sakitan kayak saya ini dia bilang apa jadinya gitu. Nah itu kan berbicara dengan memperhatikan siapa yang ini diajak ini berbicara. Apalagi kalau didukung dengan mata yang itu udah ngomong tentang penganggur yang terus orang itu dilihatin terus gitu. Kalau nggak waspada, kalau nggak nyadar, begitu terjadi. Udah gitu tambah disebut, pokoknya ada gitu. Itu menyakitkan. Apa kalau seperti itu, ya jangan harap firman Tuhan akan menjadi materi yang menyenangkan, menggembirakan, menguatkan. Ini tidak sama dengan kalau saya mengatakan kita pilih teks-teks kitab suci yang hanya menyenangkan yang mendengar, kita bicara hanya untuk menyenangkan yang mendengar, nggak ngomong benar atau nggak benar. Nah itu juga soal. Hanya memilih teks yang membuat orang senang, yang nggak bikin senang, nggak akan. Yang kira-kira akan membuat sedih, yang kira-kira akan membuat saya nggak diundang lagi, nggak akan saya pilih. Nah, bukan begitu menyajikan ini firman. Tapi kemudian pada prinsipnya Bapak Ibu, ketika orang menyampaikan homili, mengingatnya begini saja. Kita membuat firman ini menjadi materi yang menarik untuk didengarkan, diperbincangkan. Sehingga kemudian kalau menarik, lalu orang menjadi paham dengan isi firman itu, dan kemudian firman itu bisa menjadi penuntun atau pembimbing dalam ini kehidupan. Bapak Ibu, kalau mendengar homili yang isinya orang marah-marah terus gitu, senang dengerin. Yang harus hati-hati itu ketika orang memanfaatkan kuasanya, entah di mimbar, entah di meja kecil waktu ibadat sabda itu ya, untuk ngomongin orang. Nah kalau Bapak Ibu ngasih homili di lingkungan waktu ibadat sabda, memang ada yang mendebat. Nggak ada kesempatan untuk debat. Tapi kalau nggak hati-hati, orang bisa memanfaatkan itu untuk nyakitin orang. Nah lumayan nanti kalau ketemu balasan, pas doa umat. Jadi doa umat bukan menjadi doa kepada Tuhan, lalu menjadi kesempatan untuk membalas yang itu, ngasih homili itu. Atau saling menyindir di dalam doa umat. Itu juga akan ketemu yang aneh di situ. Iya, sayangnya ada juga yang kayak gitu loh ya. Ada juga benar-benar memanfaatkan homili untuk menyindir, untuk membalas, untuk mengecam gitu ya. Dan sebaliknya ada juga yang menggunakan
doa umat sebagai kesempatan untuk nyakitin orang. Nggak kebayangan ya. Dan itu sangat menyedihkan karena apa? Firman Tuhan. Bahkan kemudian kedudukan sebagai orang yang harus menjelaskan firman Tuhan malah menggunakan kuasanya untuk nyakitin orang. Nah kemudian berikutnya lagi, kalau kita sudah bicara tentang homili di misa, ini kan Bapak Ibu tidak memberikan homili di misa. Jadi kalau di ibadat sabda, di komunitas, di lingkungan itu masih mungkin. Ya, Pak. Pegangan mimbar, Pak. Ya, tapi kalau di bukan ibadat sabda di gereja pengganti misa. Ya. Ibadat sabda, ya bisa juga ibadat sabda di gereja dengan apa menyebutnya, Pak? Dengan komuni atau dengan komuni kan nyebutnya. Ya, itu bisa, dan Bapak Ibu punya kesempatan. Tapi coba sekarang amati kedudukan homili mau di dalam ibadat sabda di lingkungan, dalam komunitas, atau dalam ekaristi. Ada bacaan. Kalau di misa minggu, bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, kemudian pengantar Injil, lalu Injil, terus baru itu homili kan. Kalau di misa harian bacanya cuma satu dan Injil, bacaan pertama dan Injil. Kalau ibadat sabda di lingkungan sama dua atau sama tiga? Dua ya, dua. Nah, firman Tuhan diperdengarkan di bacaan pertama, bacaan kedua dan Injil. Firman dibacakan. Homili itu tugasnya, perannya adalah menjelaskan ya firman yang sudah dibacakan. Kalau kita memperhatikan misa hari Minggu, ada bacaan yang dianaktirikan kan ya? Bacaan yang mana yang seringkali dianaktirikan? Bacaan kedua itu paling jarang dijadikan materi homili kan. Hingga seolah-olah orang Katolik nggak pernah mendengar surat Paulus, padahal tiap minggu mendengar ya. Tapi seolah-olah nggak pernah dengar. Dan memang Bapak Ibu yang utama di dalam gereja Katolik memang bacaan Injil ya. Tapi bacaan Injil, kemudian bacaan pertama, itu sebenarnya lebih mudah untuk diperbincangkan. Karena baik di Injil maupun di bacaan pertama, seringkali kita menemukan cerita. Nah, kita kan ngomongnya yang cerita dulu kan ya. Nah, kemudian ketika memberikan homili, Bapak Ibu bisa salah satu dijelaskan, bisa keduanya dijelaskan. Kalau mau menunjukkan kaitan antara bacaan yang pertama dengan Injil. Tapi kalau enggak, pilih salah satu saja. Nah, kemudian sekali lagi, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, itu umat mendengarkan. Nah, homili itu bertugas untuk memberikan penjelasan supaya firman itu ya dipahami dan menjadi bahan perbincangan yang menarik. Dan kemudian tentu selanjutnya ya bisa dilakukan di dalam ini kehidupan. Nah, kemudian setelah homili itu ada apa? Syahadat, terus doa umat. Nah, perhatikan syahadat dan doa umat itu adalah tanggapan terhadap firman. Tanggapan terhadap firman. Kalau di lingkungan Bapak Ibu itu lebih bisa nyambung. Namanya doa umat menanggapi firman kan ya. Bacaannya apa? Doanya sesuai dengan bacaannya dong. Maka kemudian kalau kita berlatih memahami bacaan, membuat pesan dan kemudian doanya kan nyambung dengan pesan. Berarti doanya nyambung dengan firman yang dibacakan. Kalau di lingkungan
Itu bisa terjadi antara bacaan dengan doa sama sekali nggak ketemu kan ya. Seringkali saya gunakan contoh, ini bacaannya anak yang hilang, doanya minta jodoh. Ya nggak salah minta jodoh kalau memang belum punya kan ya. Tapi kalau kemudian kaitan dengan bacaan, ya nggak ada kaitan sama sekali. Tapi memang kita semua perlu belajar. Seluruh umat juga harus belajar. Kalau bacaan ini, bacaannya begini, firman Tuhan bilang begini, pesannya untuk saya apa, dan kemudian saya berdoanya bagaimana. Nah begitu kalau kita memperhatikan soal homili. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu. Pak Seto mau tanya Pak Seto. Bentar ya Bu. Yang di kelas dulu sebentar. Bu. Salah satu tujuannya, apakah hanya supaya orang itu bertobat atau supaya orang itu hidup lebih baik? Ya, begini itu pemahaman yang pernah saya pelajari dan kemudian itu untuk membedakan ini tadi. Homili itu tugasnya adalah menjelaskan firman. Khotbah itu beda tujuan. Bisa dengan materi bermacam-macam, tapi yang ditarget adalah orangnya yang mau bertobat, mau jadi lebih baik ya, gitu tujuan. Jadi bukan soal apa ya. Kalau homili yang lebih rapi gitu ya, bacaannya jelaskan ya, jelaskan supaya bisa dipahami, supaya bisa dilaksanakan. Homili itu hanya untuk di dalam misa dan khotbah ya. Nah, itu pemahaman yang seringkali diomongkan, tetapi rupanya bukan itu. Jadi homili itu menjelaskan itu tadi. Saya bicara tentang apa nyebutnya ya, peran itu tadi. Jadi enggak, kalau hanya mengatakan homili oleh Romo di gereja, khotbah untuk umat, tadi yang membedakan apa? Pelakunya. Dan Bapak Ibu, ini bukan saya kemudian mengajak Bapak Ibu untuk menilai romo-romo yang misa. Ini khotbah apa homili ini. Tapi memang kalau kita, Bapak Ibu boleh pelajari di struktur atau buku liturgi mana saja, terserah. Bapak Ibu cari homili itu tugasnya apa. Silahkan periksa. Lalu akan ketemu. Ini bacaan pertama dibacakan, bacaan kedua dibacakan, Injil dibacakan. Homili tugasnya apa? Ya menjelaskan bacaan itu tadi. Itu homili. Ya, ya Ibu. Yang Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Pak Seto tadi kan menyampaikan bahwa ketika kita membawakan renungan di lingkungan itu kan, maaf, tidak boleh menyinggung ataupun apa ya. Nah, itu berkenaan dengan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Itu kan isinya kan tentang bagaimana orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk dalam perjamuan kerajaan Allah, tapi mereka banyak alasan. Nah, kalau misalnya disampaikan begini, seperti bacaan ini banyak orang beralasan ketika orang diajak datang kepada Tuhan. Itu kan sama saja juga menyinggung. Pak Seto, terus bagaimana cara baiknya? Itu saja Pak Seto, terima kasih. Ibu lihat dulu, coba lihat dulu bacaannya coba. Ya. Kita lihat dulu bacaannya. Ya. Ya. Injil Lukas Lukas 15:24 Pak. Bacaan hari ini. Tugas pertama dari sebuah homili menjelaskan teks, bukan mendengarkan apa yang ada di pikiran saya. Bukan setelah membaca ini, lalu saya punya ide apa.
mendengar itu, salah seorang yang turut makan berkata kepadanya, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Namun Yesus berkata kepadanya, seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang orang banyak. Menjelang waktu perjamuan ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka semua satu demi satu mulai meminta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu yang akan pergi dan akan pergi mencobanya. Aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang. Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepadanya, pergilah dengan segera ke semua jalan raya dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, sekalipun demikian masih ada tempat. Kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lorong dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pusing nggak dengar bacaannya? Bapak Ibu lihat, ini cerita atau bukan kalau teks ini? Cerita. Terus Iya, yang bikin pusing apa? cerita. Kalimat terakhir. Nah, kemudian ini tidak, Bapak Ibu bisa kemudian menjelaskan teks ini hanya sekedar mencari ayat yang mengesan. Mencari ayat yang mengesan, nggak mungkin Bapak Ibu bisa terbantu untuk mengerti firman-Nya, mengerti nih pesannya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat dulu ke ayat 15. Yesus diajak bicara tentang apa? Yesus diajak bicara tentang apa? Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat 24. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tuh, kalau mau diringkas bacaannya isinya itu. Di tengahnya, Yesus memberikan penjelasan dengan cerita. Jadi undangannya itu diundang kemana? Dalam perjamuan di dalam kerajaan Allah. Yang diundang itu siapa? Awalnya, lihat ayat 17. Ada para undangan. Menjelang waktu perjamuan, dia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah. Yang diundang malah menolak untuk datang. Tunggu dulu, ini sebenarnya ngomongin siapa? Berita tentang kerajaan Allah awalnya diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Tapi orang-orang Yahudi menolak. Maka kemudian berita tentang kerajaan Allah itu disampaikan kepada orang-orang yang ada di luar bangsa Yahudi. Itu kalau diringkas penjelasannya begitu. Beda enggak, Bu, dengan yang
Ibu pahami yang Bapak Ibu sampaikan tadi? Beda. Ya. Kalau kita jadi hal yang penting baca teliti, dan kemudian kalau kita baca teliti, lu ketemu ini tuh sebenarnya ayat 15 itu. Berbahagialah orang yang diundang dalam perjamuan, orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Yesus malah mengatakan, yang diundang pada nggak mau datang, yang diundang malah nggak akan ikut makan. Bapak Ibu, kemudian kita bisa berbicara tentang berita tentang kerajaan Allah, itu akhirnya bisa sampai ke tempat kita tinggal itu. Dan kita menjadi orang yang berbahagia karena ikut diundang masuk. Terus gimana cara? Itu kan baru mengerti. Tapi kemudian bagaimana kemudian bicara tentang bagaimana firman ini bisa diterapkan. Dan saya sampai di sini, Bu, nggak ketemu dengan apa ya yang saya sebut tadi, menyakiti, nyindir, nyinggung orang yang ada di tempat pertemuan. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya, Bu. Mari. Lagi. Ada yang mau cerita apa menanggapi pembicaraan saya berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu pernah alami dan lakukan? Silahkan juga. Selamat malam Pak Seto, nama saya Iya. Clara ya. Saya mau tanyakan tadi yang bersambungan dari yang dibahas Pak. Dikatakan di situ yang ayat terakhirnya, pergilah ke semua jalan persimpangan dan paksalah orang-orang yang di situ masuk karena rumahku harus penuh. Itu udah kata-kata paksaan gitu ya Pak ya? Iya, dan Ibu menekankan kata paksa. Iya kan? Coba perhatikan, kalau tekanannya dipindah ke supaya rumahku terisi penuh. Oh iya. Dilihat Jadi sudut beda pandang rasanya. Pak. Yang diundang nggak mau datang, ya kan? Berarti nanti tempatnya kosong. Makanannya nggak ada yang makan. Langkah pertama, ayat 21. Pergi ke semua lorong jalan, lorong kota, bawa kemari orang miskin dan seterusnya. Tapi ayat 22, sudah kamu sudah lakukan, tapi masih ada kuota, banyak kursi yang masih kosong. Langkah kedua disampaikan Tuhan. Ya, pergi ke semua jalan dan lorong, paksa orang untuk masuk ke situ supaya rumahku terisi penuh. Jadi tekanannya kalau kita memperhatikan secara menyeluruh bukan kata paksa, tapi kata ini, rumahku terisi penuh. Nah, kemudian begini, kata memaksa itu kata yang nggak nyaman untuk banyak orang. Tapi Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, Bapak Ibu itu mau nggak mau seringkali dipaksa untuk mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok lain. Entah dari TV, entah dari loudspeaker. Banyak orang Katolik lebih tahu tentang kepercayaan orang lain daripada iman Katolik sendiri. Benar apa enggak? Banyak begitu. Bukan dipaksa karena apa namanya? Diancam dengan pedang supaya dengar, malah enggak begitu. Bukan diancam pedang supaya mendengar dan kemudian masuk. Tapi lihat, seruan-seruan, bahkan kemudian dalam arti tertentu, kita juga mengalami hal yang seperti itu. Bapak Ibu saya tanya, pertanyaannya agak serius ini. Pernah nggak Bapak Ibu dipaksa untuk melakukan kehendak Tuhan? Saya pakai kata jelek, dipaksa tadi. Dipaksa melakukan kehendak Tuhan. Silahkan periksa sendiri, silahkan ingat-ingat sendiri. Sudah nolak, sudah nggak mau, tetap dipaksa. Mungkin pernah ada yang ngalami, silahkan periksa sendiri. Nah, kemudian balik ke sini tadi ya, kata memaksa. Bapak Ibu boleh juga mengingat apa yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka pergi memberitakan Injil. Tidak dengan pedang, tidak ada dengan pemaksaan fisik, tapi mereka bicara. Dan banyak orang yang dalam tanda kutip terpaksa mendengarkan
Sampai kemudian ada yang jadi percaya. Nah, kalau orang-orang Farisi yang ada di mahkamah agama Yahudi, seperti yang membaca kisah bab 3 sampai bab 5, nah mereka harus dengar apa yang diomongkan Pak Petrus. Kalau nggak dengar, ya mereka nggak bisa mengadili Petrus. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Kalau kita itu di dalam kemana-mana, itu kan harus kita pastikan dulu bahwa pemahaman kita itu Saya mau tanya, Pak. untuk mendapat pemahaman yang betul itulah yang menjadi akan menjadi kalau kita tidak mempunyai referensi, artinya kan tadi dikatakan bahwa kita mencari paham dan untuk supaya kita menjelaskan supaya dipahami. Kalau takutnya kalau pemahaman kita itu salah, kita kan dalam merasakan menjelaskan sesuatu yang sebetulnya betul tepat. Bagaimana cara menghindarinya kecuali dengan cara kita harus mencari itu dulu dibaca. Ya, kalau mau menyampaikan homili atau renungan di hadapan komunitas, ya harus belajar dulu. Dan harus yakin dulu tentang kebenaran yang kita mau sampaikan. Yang perlu materi, yang perlu bahan untuk dipelajari, itu pas untuk bagian menjelaskan, memahami teks. Bukan pesan dan penerapan, bukan doa. Pesan dan penerapan dan doa itu menjadi bagian dari pergumulan kita, perjumpaan kita dengan firman yang kita bicarakan. Jadi kita bukan baca buku buat penjelasan, cari buku lain buat pesan dan penerapan, lalu cari buku lain untuk dipasangkan doanya di situ. Enggak. Pergumulan dengan firman itu menjadi sesuatu yang bukan hanya penting, tapi juga harus dinikmati keindahannya. Jadi saya membaca kitab suci ya. Saya merenungkan. Selama saya di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, saya ngajak Bapak Ibu untuk membaca. Keterangan saya berikan sedikit-sedikit, tapi lebih banyak Bapak Ibu saya ajak untuk menggunakan pikiran, membaca teliti, membaca dengan imajinasi dan logika. Itu yang Pak. Saya akan terus ngomong begitu. Saya tidak menganjurkan nomor satu, buka cari buku tafsir, malah nggak pernah saya omongkan itu. Kalau itu diperlukan, kalau itu ada, maka kita cari, kita buka. Tapi itu bukan alasan untuk tidak merenungkan. Misalnya gini, Bapak nanti tolong mimpin ibadat sabda ya. Kalau mimpin ibadat sabda itu kan berarti saya harus harus membawakan homili ya. Tapi saya nggak punya buku tafsir. Jadi minta maaf ya, saya nggak mau memberikan homili. Nggak bisa begitu kan? Nah, yang menjadi penting sekali lagi adalah membaca, kemudian menggunakan imajinasi, menggunakan kemampuan kita untuk ini berpikir, dan kemudian dengan hati juga yang bergumul untuk memahami, mendapatkan pesan dan membuat ini doa. Yang saya sampaikan di dalam homili bukan saya mengajar dan Bapak Ibu harus dengarkan saya. Yang saya lakukan adalah saya membagikan hasil permenungan saya, dan hasil permenungan saya itu adalah ini hasilnya. Pemahaman kan ada penjelasan teks. Penjelasan teks berarti kan saya harus tahu penjelasan. Ya seperti kayak tadi bacaan hari ini mungkin agak kurang tepat ketika mengatakan bahwa penjelasannya seperti ini sebetulnya. Itu tadi bukan penjelasannya seperti ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bacanya teliti ya, gitu kan. Bacanya teliti. Kemudian yang kita jadikan contoh dalam permenungan kita itu bacaan yang berupa cerita. Kenapa mulai dengan cerita? Itu yang paling gampang. Kalau tiba-tiba saya ajak Bapak Ibu untuk mendiskusikan tentang roti hidup yang kayaknya mudah,
Itu nanti orang lain juga akan pusing dengarnya. Tapi mulai dengan materi yang gampang, tidak tiba-tiba bicara yang sulit. Nah, kata penjelasan teks, kalau sudah ketemu cerita, maka yang kita temukan bukan penjelasan teks kan? Menceritakan kembali supaya lebih hidup, supaya lebih menarik. Nah, itu perlu buku apa kalau begitu? Nggak bingung dengan buku kan? Kemudian, kalau nggak pakai buku, dibandingkan dengan yang pakai buku, akan berbeda atau enggak? Berbeda. Tapi siapa yang menuntut Bapak Ibu supaya kita bisa membuat penjelasan yang selevel ini? Kita membaca, kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan, apa yang diceritakan. Dan sekali lagi untuk latihan awal, itu pilih bacaan yang berupa cerita. Kalau bacaannya langsung pilih yang sulit, nah itu tadi, jangankan yang dengerin, yang ngomong pun belum tentu mengerti. Ya, ada yang online tadi, Pak. Yang Bu Hartati mau silakan Bu. Malam Pak, saya mau tanya. Dalam ibadat lingkungan, kita cuman bacaan satu, terus langsung renungan itu apakah boleh atau enggak? Kalau untuk di lingkungan, enggak ada soal dengan yang seperti itu. Jadi kalau ibadat sabda di lingkungan itu beda dengan misa. Ya. Iya. Kalau misa hanya di waktu-waktu tertentu bacaan boleh dikurangi. Kapan bacaan misa dikurangi? Misa malam Paskah. Kalau misa malam Paskah bacaannya enggak dikurangi, itu yang bingung nanti yang jaga parkir pasti. Nah, kemudian jadi kalau untuk keperluan ibadat sabda di lingkungan, untuk berbagai kesempatan, satu bacaan itu dimungkinkan. Tapi bisa jadi ini malah menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk mengajak orang memahami ini bacaannya. Bacaannya cuma satu. Lalu jelas kita fokus kepada ini satu bacaan. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ini di apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini saya lakukan dan kemudian saya tayangkan di channel YouTube. Jadi bacaan-bacaan di Perjanjian Lama yang tampak panjang, sulit gitu ya. Lalu saya tampilkan, saya bahas, saya ceritakan lagi, jadi paling-paling 15 sampai 20 menit. Dan kemudian itu bukan sesuatu yang tanpa usaha. Saya tulis permenungan ini. Tunggu dulu, yang baru itu apa yang tentang Yehuda. Yehuda, tentang Yehuda. Kan nggak banyak dibahas tentang Yehuda. Kasih judul apa? Berubah setelah berulah. Apa yang ini membahasnya bukan hanya kejadian bab 37, tapi harus masuk ke bab 38, harus masuk ke bab lain di bab 45 misalnya. Kenapa? Yehuda itu, jadi fokus kepada orang ini ya. Yehuda itu orang yang paling tidak peduli dengan bapaknya waktu jual Yusuf. Yang punya ide untuk jual Yusuf itu Yehuda. Kok nggak peduli? Mereka tahu Yusuf itu anak yang paling disayangi bapaknya. Yehuda menjualnya. Yang punya ide menjual itu Yehuda. Ruben, bukan Ruben. Ruben itu yang punya ide, jangan bunuh adik kita, masukkan ke dalam sumur saja. Ruben mau membebaskan Yusuf nantinya.
Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Ruben pergi, yang lain ngobrol sambil makan, ngelihat pedagang lewat. Ide muncul dari Yehuda, ngapain kita bunuh, jual saja. Dan kemudian jubah Yusuf dicampur dengan darah kambing, kirim ke bapaknya. Yehuda nggak peduli, bapaknya nangis sedih sampai mau berkabung, sampai mendapatkan anaknya di dunia orang mati. Yehuda nggak bingung. Tapi kemudian di bab 38, Yehuda kehilangan anak laki-laki pertama, kehilangan anak laki-laki kedua, dan nggak mau kehilangan anak laki-laki ketiga. Dia nggak peduli dengan ini, bapaknya kehilangan anak kan. Kemudian sekarang dia kehilangan 2 anak dan takut kehilangan anak untuk ketiga kali. Kemudian Yehuda bersama dengan saudara-saudaranya beli gandum ke Mesir kan. Tapi Yusuf yang sudah jadi penguasa kan bilang, kalau kamu mau pergi, mau ke sini, beli gandum lagi, bawa adikmu yang bungsu. Kemudian Yehuda harus melihat bagaimana bapaknya takut kehilangan Benyamin. Lalu Yehuda yang tadinya nggak peduli dengan bapaknya, sekarang bisa mengatakan, aku yang memberikan jaminan, aku yang menjamin anakmu akan pulang. Ketika Yusuf melakukan itu cara menjebak supaya Benyamin tinggal, yang terdengar oleh Yehuda adalah Benyamin mau dijadikan budak oleh Yusuf. Apa yang dilakukan Yehuda? Aku akan menemani adikku jadi budak. Berikutnya dia mengatakan, aku akan menggantikan Benyamin jadi budak, biarkan Benyamin pulang. Aku nggak bisa melihat bapakku sedih untuk kedua kalinya. Berapa menit ini tadi? Jadi tidak semua diceritakan, tapi bisa cerita tentang bagian ini tadi gitu. Hanya berceritanya begitu, tapi kemudian bisa kita belajar orang itu kalau belum ngalami bisa ngomong macam-macam, bisa nggak peduli sama orang lain, bisa nggak peduli dengan perasaan orang lain gitu. Tapi kalau udah ngalami sendiri, dia akan lebih bisa mengerti orang lain. Tapi ternyata kadang nggak perlu juga loh ya mengalami semua yang dialami oleh orang lain supaya saya bisa mengerti. Untuk bisa mengerti orang yang lemah secara fisik, sebut saja sakit-sakitan, nggak perlu kita sakit-sakitan dulu. Untuk mengerti, ada teman yang kalau belajar itu kepalanya panas, nggak perlu mengurangi kemampuan intelektual supaya bisa ngerasain panasnya kepala kalau belajar. Nggak perlu. Tapi kalau orang bisa menempatkan diri dalam situasi orang lain, nah kita bisa mengerti. Jangan sampai ngalami kayak Yehuda gitu. Ngerti keadaan bapaknya setelah dia sendiri bukan kehilangan 1 anak, tapi 2 anak. Anaknya cuma 3, yang 2 sudah mati. Yang 3 ini, nah, jangan sampai mati. Itu lebih sedih daripada bapaknya. Bapaknya punya anak 12, cuma hilang 1. Cuma hilang 1. Nah, begitu. Nanti Bapak Ibu boleh periksa deh untuk contoh, bukan contoh ya. Bukan contoh, itu yang saya lakukan ketika saya membaca kitab suci dan kemudian saya menceritakan kembali dengan cara, dengan gaya yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti periksa di channel YouTube saya, silahkan cek untuk belajar. Jadi untuk itu yang saya lakukan gitu. Jadi yang saya omongkan kepada Bapak Ibu itu bukan saya baca teori lalu saya bicara teorinya. Tapi saya mengerjakan lalu saya bercerita tentang apa yang saya kerjakan. Ya, begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu, kita sudah belajar untuk membuat renungan ya, atau memilih kalau nanti kita ada pertemuan di lingkungan mungkin ya.
minggu depan masih akan belajar ini lagi. Kita ikuti terus supaya kita bisa lebih berani untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik Bapak Ibu, kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami aturkan Bapa untuk malam ini. Kami bisa mendengarkan, kami bisa dituntun oleh Pak Seto pembahasan bagaimana membuat renungan, bagaimana homili itu seharusnya bisa menjadi bagian dari tugas kami sebagai anak-anak-Mu di dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah Bapak, tapi kami yakin dan percaya kuasa kasih-Mu dan rahmat-Mu yang bekerja dalam hati kami itulah yang membuka diri kami agar mampu menerima apa yang diberikan Pak Seto dan mewujudkannya suatu waktu nanti di lingkungan maupun di mana kami mendapat tugas untuk membawakan ibadat, terutama untuk membuat renungan. Maka kami mohon Bapak berkatilah Pak Seto, keluarga kami semua yang hadir di sini, mereka yang hadir di ruangan Zoom. Berkati juga romo-romo kami Bapak, dan pimpinlah kami untuk tetap terus dengan kerendahan hati memohon berkat dan rahmat-Mu agar mampu menjadi pribadi yang selalu mengingat tugas perusahaan kami menjadi saksi kasih di tengah keluarga dan sesama. Semua ini kami mohon demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pemendara. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Saya pamit. Sampai minggu depan. Terima kasih.